Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Syekh Panjalu atau Syekh Ali bin Muhammad bin Umar. Menurut beberapa sumber, Syekh Panjalu adalah Prabu Boros Ngora putra dari Prabu Cakradewa. Sedangkan menurut Gus Dur, beliau adalah Prabu Harian Kencana atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, Mbah Panjalu. Syekh Panjalu atau juga biasa disebut Mbah Panjalu adalah seorang ulama penyebar agama Islam di sekitar wilayah Ciamis, Jawa Barat. Lokasi makam Mbah Panjalu berada di Pulau Nusa Gede, di tengah sebuah danau yang berada di sebuah bukit yang masuk wilayah Ciamis, Jawa Barat. Danau yang mengelilingi pulau kecil yang disebut Nusa Gede atau Larangan ini dikenal dengan sebutan Situ Lengkong Panjalu. Letak makam Mbah Panjalu sendiri berada di kawasan hutan lebat seluas 57 hektare di tengah pulau kecil ini. Pulau Nusa Gede atau Larangan ini dikelilingi air yang berwarna kehijauan. Konon air di Situ Lengkong ini berasal dari mata air Zam-Zam di Mekah. Menurut sejarahnya, Situ Lengkong ini dibuat oleh leluhur Panjalu. Dahulu kala di Panjalu telah berdiri kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Panjalu. Pada saat itu kerajaan ini diperintah oleh Prabu Cakradewa. Sang raja memiliki seorang putra yang bernama Boros Ngora. Raja menginginkan agar putranya pergi berkelana mencari ilmu sejati. Putra raja itu pun mematuhi perintah ayahnya. Ia berkelana jauh mencari ilmu sejati sampai akhirnya ia sampai di tanah Mekah. Di sana ia kemudian masuk Islam dan berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setelah cukup lama, maka pulanglah sang putra mahkota ke tanah Panjalu dengan dibekali air Zam-Zam. Sang putra mahkota akhirnya menjadi Raja Panjalu menggantikan ayahandanya dengan gelar Sang Hyang Boros Ngora. Konon, air Zam-Zam yang dibawa dari Mekah ditumpahkan ke sebuah lembah yang bernama Lembah Pasir Jambu. Seiring dengan bertambah banyaknya air di lembah itu, maka terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong Panjalu. Karomah Syekh Panjalu. 1. Mengislamkan Prabu Siliwangi. Syekh Panjalu, Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, pernah menentang Prabu Siliwangi agar mencabutkan tongkat yang ditancapkan ke tanah dengan perjanjian jika Prabu Siliwangi mampu mencabutnya, Panjalu akan bersedia masuk kepercayaan yang dianut Raja Siliwangi itu. Tapi jika tidak bisa mencabutnya, Prabu Siliwangi harus masuk Islam. Ternyata setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Prabu Siliwangi tidak mampu mencabutnya, yang pada akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam. 2. Bertemu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Khalifah keempat. Syekh Panjalu ketika diberi tugas ayahnya untuk mencari ilmu agama dari Pulau Jawa, ia menyeberangi Selat Sunda menuju Pulau Sumatera melalui jalur hubungan internasional sampai di Asia Barat. Selanjutnya, beliau terdampar di Padang Arafah, Saudi Arabia. Untuk menghindari sengatan terik matahari, beliau berlindung di bawah cekungan batu besar. Kemudian beliau ditegur oleh orang tua berpakaian putih dan berjanggut serta rambut yang putih pula. Menanggapi sikap dan pemaparan Syekh Panjalu untuk belajar keislaman, disambut orang tua tadi dengan anggukan dan senyuman kasih sayang. Segera beliau mengajak Syekh Panjalu menuju tempat tinggalnya. Baru beberapa langkah, beliau menghentikan diri dan melihat ke belakang, karena tongkat yang dipegangnya tadi ketinggalan tertancap di tanah pasir. Syekh Panjalu segera mengambil tongkat tersebut, tapi tidak mampu mencabutnya. Lah merasa heran, kemudian sadar bahwa ia sedang menghadapi ujian kesaktian. Syekh Panjalu mulai penasaran ingin mengetahui siapakah orang tua di hadapannya tadi. Yang ternyata beliau ialah baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Setelah dipandang cukup menekuni ajaran Islam, Syekh Panjalu bermaksud pulang ke Panjalu untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai tanda mata, Sayyidina Ali memberikan nama kehajian yaitu Ha Abdul Iman serta pedang dan jis.
tombak bermata dua untuk kelengkapan tugas dan perjuangannya. Ditambahi air zam-zam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciamis menjamah